أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه المبين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل ما يريد الله به خير فقه في الدين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين نشروا على هذا الدين بالحجة والدليل الواضح المبين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتابه وخير هدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Al-Ustadz Al-Hajj Kiai Haji Syarnubi bin Haji Amsid. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, Bapak Al-Ustadz Al-Hajj Subhanul Fajri, Bapak RW, Bapak Dr. Andes Hermawan, Bapak Al-Ustadz Hasan Syadzili, dan segenap pengurus Masjid Al-Mubarakah serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Sebelum kita mulai kajian kita ini, marilah terlebih dahulu kita bacakan surat Al-Fatihah, ya insyaallah dengan keberkahan dari surat Al-Fatihah ini semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan pikiran kita. Al-Fatihah liniyatul qabul tamam kul salahatul rasul bi anna Allah yaftahu alaina abwab al-futuh abwab al-ma'rifah bi jahi walidi adnan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وآله وصحبه وزوجه وأولاده وذريته وأهل الكرام. شرف هذا الكتاب إلى الشيخ مصطفى ديب والبقاء الشيخ مصطفى الخير والشيخ علي الشروجي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin, kita lanjutkan pembahasan fikih puasa kita. Pada bulan yang lalu kita telah bahas syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa. Sekarang kita masuk pada pembahasan rukun-rukun puasa. Rukun ini sebagaimana syarat. Bila tidak terpenuhi, maka tidak sah kita punya ibadat. Rukun puasa ada dua rukun asasi. Yang pertama, niat puasa. Tentu saja niat puasa di sini dapat dilakukan dari terbenamnya matahari masuk waktu maghrib sampai menjelang subuh. Di antara itu, ya. Yang kedua, rukun puasa adalah al-imsak 'anil mufattirat minal fajri ilal ghurub. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.
Ini pembahasannya hanya 2. Baik, kita masuk untuk membahas rukun yang pertama. Pada rukun yang pertama yaitu niat, kita sudah paham. Niat artinya qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Menyengajanya hati untuk berbuat sesuatu bebarengan dengan perbuatan tersebut. Itu niat dalam pengertian terminologi atau istilah. Niat adanya dalam hati. Tidak cukup sekedar lisan, tapi hati lalai dari mengingatkan. Dalil wajibnya niat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal ibadah itu dilihat daripada niatnya. Hadirin, maka oleh sebab itu tentang ibadah puasa di sini rukun yang pertama masalah niat. Niat ada punya 3 syarat. Niat dalam puasa ada punya 3 syarat. Yang pertama tabyid. Tabyid maknanya memalamkan niat. Apa yang disebut malam? Tadi sudah disebutkan. Dari sejak terbenam matahari sampai sebelum terbitnya subuh atau sang fajar. Itu masa yang dapat dilakukan daripada niat berpuasa itu tadi. Dalil wajibnya ada dalam hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, dan beliau mengatakan ruwatuhu thiqat wa rawahul Baihaqi. Ini hadis diriwayatkan Imam Darqutni, beliau mengatakan seluruh perawi hadisnya thiqat derajatnya. Ya. Bahkan Imam Baihaqi pun meriwayatkan pula. Nah. Kemudian yang kedua rukun niat adalah ta'yin. Ta'yin artinya menentukan niat. Maka hadirin, bagi seseorang yang berniat kuat, memiliki azam di dalam hatinya untuk niat puasa besok di bulan Ramadan, ya, bila niat tersebut hanya secara mutlak, saya niat puasa begitu saja, ya, maka tidak sah puasanya. Puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dalam satu hadis, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu ia diganjar balasan pahala oleh Allah sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Penting untuk kita fahami di sini ta'yin, ya. Jadi seperti apa? Paling bagus ta'yin di sini apa yang pernah diajarkan oleh para orang tua kita. Oleh para orang tua
kita dahulu. Seperti apa? Sahjaku niat puasa esok hari di bulan Ramadan pada tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Udah lengkap tuh. Udah lengkap. Ya. Niat yang diajarkan guru-guru kita di waktu kita kecil, sahjaku. Sahjaku ini bahasa Melayu, artinya sengaja aku. Gitu. Ya. Sahjaku niat puasa esok hari di bulan Ramadan pada tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Yang penting unsur dari niat ada qasad, ta'yin, ta'arud. Seperti apa? Ibadahnya apa nih? Puasa, sebut puasa. Puasanya sunnah apa wajib? Wajib, sebut wajib. Terus puasa wajib apaan? Oh, puasa wajib puasa wajib Ramadan. Sebab nazar wajib juga. Kafarat wajib juga. Ada perlu ta'yin oleh sebab itu. Jadi ibadahnya ibadah apa? Yakni puasa tentunya. Terus puasanya wajib apa sunnah? Wajib. Ya. Nah, kemudian hadirin, kalau ada seseorang niatnya saya niat puasa besok, nggak sah. Ya, tidak sah sekali lagi. Jadi niat saya niat puasa esok hari di bulan Ramadan pada tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Saya niat puasa wajib Ramadan. Saya niat puasa wajib Ramadan. Cukup, udah. Saya niat puasa wajib. Tuh. Ibadahnya apa? Puasa. Ya. Puasanya wajib apa sunnah? Wajib. Wajibnya wajib apa? Ramadan. Saya niat puasa wajib Ramadan. Selesai. Paling kurang seperti itu. Paling kurang. Ya. Jadi mungkin di masjid kita ada na'taqidu 'ala siyam ajarakumullah nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini ada kekhawatiran, ini namanya talafuz bin niyah, bukan niat. Yang disebut niat adanya di hati. Ketika mulut mengucapkan, hati kemana-mana, hati tidak sadar, hati tidak ngeh, bahkan hati tidak faham apa yang diucapkan, nggak jadi niat itu. Yang penting niat dengan bahasa yang kita faham, bahasa ibu, bahasa keseharian yang kita pakai. Itu kan nggak semua orang paham. Nawaitu apa sih nawaitu? Oh, niat. Godin apa godin? Oh, godin besok. Nah, kan nggak semua orang paham itu. Udah, bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia. Adanya di hati. Di hati kita lintaskan, saya niat puasa Ramadan wajib. Udah selesai, cuman itu saja. Mau lengkap, sahjaku niat puasa esok hari di bulan Ramadan pada tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Jadi kalau setelah ta'akidu ada siyam ajarakumullah, imam baca tuh nawaitu shoma ghadin an ada'i, kita mau ikutin. Selesai kita ngomong dalam hati. Ya, niat dalam hati seperti itu. Jika kita faham satu persatu makna dari niat yang diucapkan, yang dilafazkan,
nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau kita faham tuh cukup. Faham dan ngeh, faham dan sadar ketika kita mengucapkan. Jadi niat sekali lagi di hati. Niat itu berarti kalau di hati pakai bahasa kita. Bahasa Indonesia yang Jawa, bahasa Jawa yang Sunda, bahasa Sunda, bahasa ibu pokoknya. Kan kalau namanya ngomong dalam hati, biasanya bahasa keseharian yang kita pakai. Ya, bahasa kita dari kecil. Kalau kita bicara dalam hati. Demikian hadirin. Ini yang disebut ta'yin. Jadi boleh saja imam memimpin na'taqidu soal siyam ajarakumullah. Boleh, silakan. Ya, idealnya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saya niat atau sahjaku niat puasa esok hari di bulan Ramadan pada tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Kemudian hadirin, jika dikatakan Ustaz, ada riwayat Nabi niat di pagi hari sekitar di waktu duha, artinya Nabi malam tidak niat puasa, setelah pagi baru niat puasa. Lah itu sah, itu dilakukan Nabi. Tadi katanya tabiat harus memalamkan niat. Jawabannya, ketika itu Nabi hendak puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah secara mutlak, saya niat puasa besok, cukup itu. Ya. Nah, kenapa demikian? Sebab tabiat ada dalilnya. Man lam yubayyiti siyam fala siyamalahu. Siapa yang tidak memalamkan niat sampai sebelum terbitnya fajar, maka tidak sah puasa baginya. Tuh, tabiat, ya. Adapun Nabi pernah niat di pagi hari, itu puasa sunnah. Dalilnya riwayat Imam Ad-Darqutni juga, Siti Aisyah suatu hari pernah ditanya oleh suaminya, Nabi, ya, kata Nabi, istriku, nanti siang kita ada makanan nggak yang bisa kita makan? Nggak ada, Nabi, kata Siti Aisyah. Tidak ada makanan. Kata Nabi, fa inni idzan asumu. Jika demikian, aku akan berpuasa. Lah itu udah nimbul matahari, kok boleh niat? Artinya Nabi ketika mengucapkan fa inni idzan asumu, kalau demikian aku akan berpuasa, ya. Dan ini diucapkan Nabi pagi-pagi dengan dalil hal laka min goda, atau hal indakum min goda, apakah kita punya makanan hari ini? Siti Aisyah menjawab, la. Fa inni idzan asumu, kata Nabi, maka sesungguhnya aku akan berpuasa. Jawabannya hadirin, ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib harus niat di malam hari. Repot ini kalau orang yang hadisnya masih setengah-setengah. Kalau ngedapetin hadis ini, nggak benar nih yang tabiat nih, ini hadisnya nih.
Oh, jadi dalil. Atau hadisnya tentang tabiat doang, man lam yubayyit siam. Itu orang yang pagi-pagi niat enggak sah tuh puasanya, niat mesti malam. Tanpa dibedakan puasa wajib dan puasa sunnah. Hadirin, kendati pun demikian, niat puasa wajib ya, rukun ya. Niat puasa wajib ini niat puasa sunnah, niat puasa sunnah ini yang dilakukan pagi hari, matahari telah bersinar jelas, ini dengan syarat dari sejak subuh, masuk subuh, dia belum mengerjakan hal yang membatalkan puasa. Contoh, aduh, belum niat puasa Senin Kemis, ini semalam lupa saya. Wah, niat deh, niat puasa Senin atau puasa Kemis. Tapi jam 6 pagi tadi udah makan nasi uduk. Jam 6 udah makan nasi uduk, udah ngeteh. Nggak boleh yang begini. Sebab sudah melakukan hal yang dilarang. Ya. Udah membatalkan itu. Nah, jelas ini ya. Kemudian apalagi syarat sah puasa adalah takror, berulangnya niat. Jadi niat dalam ibadah puasa tidak hanya sekali, harus tiap malam. Tuh, Ustadz, di masjid saya kalau niat nih di malam pertama biasanya niat sebulan sekali, kemudian niat ya untuk esok pagi doang. Itu bagaimana? Nah, jadi hadirin, kita ulas dalam mazhab Maliki, satu niat di malam pertama sudah sah untuk sebulan ke depan. Maliki, sebab beliau menganggap ibadah puasa satu bulan itu satu paket. Jadi niatnya sekali doang, enggak wajib tiap-tiap malam itu niat. Udah di malam pertama aja niat, dianggap satu paket. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i menetapkan wajib niat tiap hari di malam hari bulan Ramadan. Wajib niat tiap hari. Karena menurut mazhab Syafi'i ya, puasa Ramadan bukan satu paket, tapi tiap hari berdiri sendiri. Jadi memerlukan tiap hari itu satu kali niat. Nih hadirin, seperti apa gambarannya? Gambarannya hadirin, yakni tentang sholat. Kita sholat nih, Allahu Akbar. Udah iftitah, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ya, dari takbiratul ihram, berdirinya, kemudian ya takbiratul ihram, berdirinya, niat di dalam hati, kemudian apalagi Fatihah, kemudian ruku dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah. Nah, ini rangkaian daripada
salat yang masuk pada masalah rukun, ya. Ketika tahiyat akhir ini orang kentut tahiyat akhir. Sebelum salam udah kentut dia. Takbiratul ihramnya di awal ikut batal gak? Batal. Fatihahnya yang dibaca di awal ikut batal gak? Batal. Rukunya ikut batal gak? Batal. Satu paket. Satu paket itu. Tapi niat puasa Ramadan tidak satu paket. Kenapa? Bila mana kita puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, masuk hari ketujuh kita tidak puasa. Masuk hari ketujuh kita tidak puasa atau batal, ya, hari ketujuh. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ikut batal gak? Ikut kalau satu paket. Kalau satu paket. Ternyata hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tidak batal. Hari ketujuh batal. Hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dia sudah puasa nih. Hari pertama puasa, hari kedua puasa, 3 puasa, 4 puasa, 5 puasa, 6 puasa. Hari ketujuh enggak puasa. Enggak batal 1 sampai 6. Tidak batal. Berarti puasa Ramadan bukan satu paket. Bukan, karena tiap hari berdiri sendiri, itu buktinya. Nah, ini yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Berarti tiap malam harus niat. Ya. Penting niat, maka oleh sebab itu saya sendiri ketika malam Ramadan pertama, saya ikut Maliki. Niat sebulan penuh. Saya khawatir, masih khawatir. Ya meskipun kita taraweh, tetap masih khawatir lupa niat. Kalau malam lupa niat, siangnya nggak sah puasa. Ketika dianggap tidak berpuasa, tetap tidak boleh makan dan minum. Waduh, repot itu kalau lupa niat. Nah hadirin, ya. Jadi demikian itu. Jadi tabyid memalamkan niat, ta'yin menentukan niat, takror mengulang niat. Nah, itu syarat daripada rukun yang pertama, yakni niat. Rukun yang kedua yaitu apa? Menjaga diri dari segala hal yang membatalkan. Menjaga diri dari segala hal yang membatalkan. Di mana hadirin sekalian, hal yang membatalkan itu banyak. Kita mau bahas yang pentingnya nih ini. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Sedikit apapun dan seseorang itu sadar bahwa dia tidak boleh makan dan minum sampai terbenam matahari. Nah hadirin, ya. Jadi makan dan minum sedikit apapun dilakukan dengan sadar. Kebalikannya, kalau ada orang lupa, tidak sadar, dia makan, dia minum, meskipun makannya itu 2 piring, tetap sah. Puasanya tetap sah. Kenapa? Lupa. Pas udah rapi 2 piring, ingat, ya Allah, lagi puasa ya. Sah, terusin puasanya, nggak batal. Nabi bersabda, man nasiya wa huwa shaim
fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wasaqah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang lupa karena dia lagi puasa, kemudian dia makan, dia minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, ya. Sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan minum dia. Nah, Allah lah yang memberi makan dan minum dia. Kemudian hadirin, apalagi yang membatalkan puasa? Sampainya ain. Ain itu benda yang dapat terlihat mata yang normal. Ya. Sampainya ain ke rongga tubuh kita. Rongga tubuh kita ini ada 5. Kalau perempuan ada tambah 1, 6. Kalau kita orang laki, rongga ini cuma 5. Kita hitung. Kuping, mulut, hidung, kubul dan dubur, 5. Kuping, hidung, mulut, kubul dan dubur. Pelepasan depan, pelepasan belakang. Ukurannya ini yang kelihatan. Kalau kita lihat telinga kawan kita kelihatan, ini namanya zohir. Kalau kita begini nggak batal. Pakai anduk nggak batal. Yang batal semacam kita lagi sakit telinga, pakai obat tetes mata, pakai obat tetes kuping, masuk ke dalam itu batal. Kan nggak kenyang, Ustaz. Ukurannya bukan nggak kenyang, ukurannya memasukkan ain, benda yang terlihat mata dengan pandangan yang normal, ke 5 rongga di tubuh kita ini. Ya. Yang kedua yakni hidung. Hidung hadirin, ngupil nggak batal. Istinsyak, menghirup air, kalau sampai sini nih tulang sudah batal. Ya, kita hirup. Jadi kalau puasa begini aja deh. Jangan dihirup air. Karena kalau masuk ke dalam bisa membatalkan. Hadirin, penggunaan fig inhaler nggak batal. Fig inhaler yang putih, yang sedot, yang putih panjang tuh, kalau kita hirup nggak batal. Ustadz, itu kan pedes. Ada rasa. Ada rasa. Jawabannya bukan ain. Bukan dalam bentuk satu benda yang dapat terlihat mata. Bukan. Meskipun berasa. Tapi nggak disebut ain. Jadi penggunaan fig, walaupun pedas, enak, nyaman, boleh. Gitu. Karena bukan ain, alasannya bukan ain. Nah hadirin, ya. Nah, kemudian ukuran mulut selama belum melewati amandel. Kalau kita ngaca di mulut kita ada begini nih, satu daging tuh tengah-tengah. Selama belum melewati itu. Jadi kalau kita sikat gigi pakai odol, kita sikat gigi pakai odol, nggak batal selama tidak tertelan. Selama tidak tertelan. Pakai obat kumur, Listerin, nggak batal selama tidak tertelan. Nyicipin masakan
tidak batal, makruh. Karena nggak ditelan kan. Habis dicicipin, sebab perasa itu di lidah. Adanya di lidah perasa. Takut ntar tamu keasinan karena ada yang nginep, udah deh. Habis masak dicobain dikit, berasa gak garamnya. Nah, nggak batal. Habis gitu buang. Sampai ludah kita putih kembali, udah. Jangan puasa ngeludah melulu. Ludah selama masih di mulut, ditelan boleh. Yang tidak boleh, yang membatalkan, dahak. Dahak buang. Kalau ludah telan. Kalau gusi kita berdarah, cepetan cari air, ke kumur pelan-pelan. Ke kumur pelan-pelan sampai jernih ludah kita, nanti udah. Ya, nggak batal itu. Kalau ditelan batal. Sekali lagi ya. Maka hadirin, ada kasus orang sholat subuh di bulan Ramadan. Subuh di bulan Ramadan sholat. Ada daging nyempil di gigi. Aduh, semur yang semalam ini. Gitu. Sisa sahur. Habis kena sama lidah, telan deh ditelan nih. Daging yang sedikit nih. Sisa daging di gigi. Telan. Sholatnya batal, puasanya batal. Sholatnya batal, puasanya batal. Allah. Ya. Jadi gimana saat udah dapet, pakai tangan, peperin ke baju atau masukin ke kantong. Kalau dibuang di masjid kan haram, nggak boleh ngontorin masjid. Nah, kan sekali gerakan, sekali doang itu. Ini hadirin ya. Kemudian apalagi, yakni tapi ingat, kalau siwak selama di pagi hari belum makruh. Nanti udah zawal zuhur, siwak sikat gigi makruh, jangan. Meskipun tidak batal, makruh. Ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 adalah kubul dan dubur. Pelepasan depan dan belakang. Jadi kalau ada orang sakit ambeien, dimasukkan obat di duburnya gitu, batal. Jadi nggak usah puasa dulu, kan lagi sakit. Ya, nih. 6. Kemudian perempuan tambah 1, perempuan tambah 1, bukan 5, mereka 6. Lobang kecil pada payudaranya, bila mana ada dimasukkan sesuatu, batal. Nah itu. Ustaz, suntik gimana suntik? Tidak batal. Kok nggak batal, Ustaz? Sebab bukan masuk melalui rongga, tapi lewat urat. PCR yang disodok nih, sampai kemari nih, batal itu. Kok sampai ke ini nih, tulang, batal. Udah jangan pergi kemana-mana dulu kalau pengen PCR. Kalau lagi puasa. Ini hadirin ya. Donor darah nggak batal, makruh. Bekam makruh, tidak batal. Karena diambil darahnya kan bukan dari rongga. Ini hadirin. Ya, jadi 5 rongga ini. Selebihnya nanti muntah disengaja, setubuh dengan disengaja, ini yang membatalkan puasa. Kemudian onani, ya, cukup pembahasannya lumayan panjang ya. Nah, kita mesti detail. Ya, mungkin kita bahas dalam tanya jawab, silahkan.
Nah, Yang tadi Kiai sampaikan memang pernah rame Kiai tahun 2004 2005 itu ada orang-orang yang menganjurkan untuk puasa dengan niat 1 bulan penuh. Lalu ulama-ulama kita langsung menjelaskan seperti yang tadi Kiai jelaskan. Kalau kita puasa niat untuk 1 bulan penuh di malam pertama, di saat kita batal di malam di hari ke-20 atau 25, artinya kita harus mengulang semua sebagaimana sholat kita batal di saat rakaat 4, rakaat 1, kedua, ketiga, kita ulang semua. Lalu yang jadi permasalahan Kiai, masih banyak orang-orang yang mengamalkan itu. Orang-orang yang mengamalkan itu dia niat di malam pertama untuk puasa 1 bulan full. Ini mohon penjelasan Kiai. Itu yang pertama. Yang kedua, 3 tahun yang lalu kurang lebih ada seorang tokoh yang mengatakan nawaitu samadhanin an adai fardhu syahri ramadhani, bukan ramadhana. Sedangkan yang beredar di tengah masyarakat dari sejak dulu itu ramadhana, hingga akhirnya dibantah oleh seorang tokoh lagi. Ramadhana itu benar, ramadhani itu benar, begini. Mohon penjelasan Kiai, yang ramadhani dan ramadhana. baik. Yang disebut niat yang wajib bukan yang dibaca di mulut, tapi yang diungkap oleh hati. Ketika di hati kan nggak kelihatan nin dan nanya, Ramadhani, Ramadhana, enggak. Kan kalau yang di hati, sahajaku niat puasa esok hari di bulan Ramadan. Enggak ada ni, enggak ada na kan tuh. Kan yang wajib kan di dalam hati. Sahajaku niat puasa esok hari di bulan Ramadan pada tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Jadi kesalahan nyebut Ramadhani, Ramadhana nggak jadi masalah. Meskipun secara nahu yang benar Ramadhani. Dulu kita bacanya Ramadhana, yang nggak jadi masalah. Karena yang wajib niat itu yang digerakkan di hati, bukan yang diucapkan lisan. Begitu. Cuma nanti biasanya kalau petugas imam ya selesai doa sallallahu alaihi wasallam na'taqidu 'ala siyam ajarakumullah nawaitu shauma qadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Terus ketika ditanya, antum udah niat? Udah. Ngerti gak nawaitu artinya apaan? Ya pokoknya nawaitu semoga din alaihi fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu pokoknya niat puasa. Godin kagak ngerti, nawaitu nggak paham arti-artinya. Si imam yang memimpin harus ngomong. Udah nawaitu semoga din, udah rapi. Jamaah sekalian, jangan lupa niat dalam hati. Saya baca bahasa Indonesianya, antum sekalian ikuti di dalam hati. Nggak usah pakai mulut, nggak usah pakai lisan. Ikuti di dalam hati. Ayo ya, ikutin dalam hati, ngomongnya dalam hati. Sahjaku niat puasa esok hari di bulan Ramadan pada tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Sah. Kalau paling minim saya niat puasa wajib, saya niat puasa Ramadan wajib, cukup. Saya niat puasa Ramadan wajib, udah cukup. Atau saya niat puasa fardu Ramadan, udah cukup. Ya, ibadahnya apa? Puasa.
Puasanya wajib apa fardu? Wajib apa sunnah? Wajib atau fardu? Fardunya fardu apa? Ramadan. Selesai, cuman segitu doang. Ta'yin, ta'arud, qasad. Nah, itu yang harus ada di dalam niat. Ya, mungkin yang lain. Jadi Ramadana nggak jadi masalah sebenarnya. Sebenarnya nggak usah dimasalahin. Yang penting niat bahasa Indonesia yang ada di dalam hati, itu yang penting. Dia salah ngucap nggak jadi masalah, meskipun Romadoni secara nahunya ada penjelasannya itu ya. Ya silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maksudnya yang kita dengar kan tadi Ramadan. Tapi kalau dikatakan Ramadan itu berarti fardu ain ya. Contohnya. Fardu ain atau fardu kifayah. Enggak ke situ. Itu jadi mudhof, idofah disebutnya. Itu urusan nahu. Urusannya nahu, bukan fardu ain fardu kifayah. Nah, jadi Ramadana itu bukan nahnu, bukan domir. Ramadana bukan begitu. Ramadana. Kalau Ramadoni bukan ada ya mutakallim, bukan. Ramadoninya nggak ada ya itu. Ramadoni doang. Nggak ada ya mutakallim. Jadi bukan Ramadanku, bukan Ramadan kami, bukan. Ini cuman baris fathah sama kasroh. Bukan Ramadana, bukan gitu bacanya. Ya, jadi nggak ada urusan dengan fardu ain dan fardu kifayah. Nah, jadi, nah, silakan Pak, satu lagi ya. Nah, nah, nah. Boleh. Ya. Yang pertama sudah disebut, kalau puasa wajib maka harus memalamkan niat. Memalamkan itu dimulai dari maghrib. Jadi setelah buka puasa nih langsung niat puasa boleh. Iya. Ntar niat lagi boleh, niat sampai 5 kali boleh. Kemudian kalau niat puasa sunnah boleh di pagi hari kalau malamnya lupa. Jam 10 Ustaz, boleh jam 10. Jam 10 pagi masih boleh. Syaratnya belum makan nasi uduk, belum ngeteh, belum makan lontong. Tapi kalau udah makan ini, wah lupa niat, nggak boleh. Jadi seperti itu. Ya. Sekarang masalah penentuan, kita sebagai orang umum maka ikut daripada pemerintah. Saya bukan orang pemerintah. Saya independen. Saya bukan orang MUI, tapi kita secara fikih ikut pemerintah sebagai orang yang berkepentingan untuk mengurus rakyatnya. Dalam pemerintah itu ada yang disebut dengan sidang isbat. Sidang isbat.
Di sana ada wakil tiap ormas. Berkumpul, sidang, rapat, musyawarah. Dua yang dilakukan, ru'yah dan hisab. Hisab udah selesai, tinggal ru'yahnya. Oh sekian nih, secara hisab udah dihitung-hitung, udah ru'yah. Wah bener, belum kelihatan ini. Nah itu. Kalau udah seluruh orang ulama yang dianggap ulama yang ngerti, yang faham, orang-orang pinter duduk bergabung jadi satu, tentu lebih utama kita ikuti yang paling inti adalah untuk menjaga ukhuwah. Kalau kita ikut guru kita, puasa udah sekarang, udah puasa ini, bukan besok, sekarang puasa. Kalau kita ikut guru kita nih, besok nih puasa, bukan lusa, besok puasa. Guru kita pinter, alim luar biasa, dia hebat hisabnya misalkan, ulama besar, tapi beda dengan pemerintah. Kalau mau ikut beliau, nggak usah ngomong-ngomong pamer, jangan. Atau mayoritas belum takbiran, kita udah Allahu Akbar, Allah, jangan. Iya, kita udah lebaran nih, udah diam-diam aja. Ini ada satu yang hendak dituju apa? Ukhuwah. Gitu. Kesimpulannya itulah yang disebut dengan satu kebenaran. Jika kita lakukan dengan satu keyakinan, kita memperoleh pahala apa yang kita yakini tersebut. Seandainya kalau penentuan lebaran berkaitan dengan kepentingan politik, seandainya loh, ya, kita tetap husnuzon pada pemerintah, harus bersangka baik. Seandainya mereka berkhianat, kita sebagai rakyat, orang umum, nggak kena dosa. Yang dosa siapa? Mereka yang mengkhianati kita. Jadi kita jangan khawatir. Gitu. Jadi kesimpulannya demikian. Yang kita nggak tahu, kita ikut pemerintah. Karena memang supaya beda dengan partai partai kita lebarannya sekarang misalkan. Seandainya demikian, insya Allah tidak terjadi seperti itu. Ya seandainya terjadi, kita nggak kena. Karena kita dihukumi sebagai orang yang nggak tahu, nggak paham. Ya, dan kita pada pihak yang dikhianati. Demikian. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin atainahu aw hamamnahu bi ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbil alamin shalli ala habibika wa khalifika safika sayyidina Muhammad sallam wa qadi hajatina wa qada'atina wa antum bil ijabati innaka alimul qadir wa bil ijabati jadir. ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا وبفقهنا وفقنا وقربة لنا فيه ما هل لقطر أنثى وذكر وبوفقنا وفيكم لنا ترضي قولا وفعلا كرم ورزق كل حلال نائم وارسك علماء نحضر ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأغفر بالرضا منك الوين واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا عثمان واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى كرم الشرف وعلى صحب نصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعل ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. إن أريد إلى الإسلام ما استطعت وتوفيق إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.